Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Yulianti dari kelas 12 MIPA 8 akan menyampaikan hikmah pernikahan, talak dan rujuk. Hikmah pernikahan. 1. Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman. 2. Pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik. 3. Dengan pernikahan, agama dapat terpelihara. Yang keempat, pernikahan dapat memelihara ketinggian martabat seorang wanita. Yang kelima, pernikahan dapat menjauhkan perzinahan. Talak dan rujuk. Lafaz talak yang dipakai untuk menalak istri ada dua macam. 1. Sarih. Talak sarih membawa maksud nyata atau jelas, yaitu talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya dengan kalimat yang jelas dan terang, tidak ragu-ragu atau was-was. Dengan menyatakan perkataan tersebut hanya membawa maksud perceraian dan tiada pengertian yang selainnya, seperti kalimat talak atau cerai. Contohnya, saya menceraikan engkau, mengandung memutuskan ikatan. Yang kedua, kinayah. Talak kinayah pula membawa maksud kalimat yang secara tidak langsung atau mempunyai dua atau lebih pengertiannya. Contohnya, pulanglah engkau ke rumah keluargamu atau pergi dari sini. Itu masih ragu-ragu, tidak jelas, menjatuhkan talak. Bilang tidak sampai 3 kali. Talak ada dua macam. 1. Talak raj'i yang boleh dirujuk kembali. Talak 1 dan 2 kepada istri yang pernah dicampuri. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 229. Yang kedua, talak ba'in yang menghalangi suami untuk rujuk kembali. Talak ba'in ada dua. Yang pertama, talak ba'in kubro, yaitu talak 3, suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh menikah lagi sebelum istrinya itu menikah lagi. Yang kedua, talak ba'in sugro, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk lagi tetapi mantan istri boleh dinikahi lagi dengan akad dan mas kawin yang baru. Rujuk menurut bahasa adalah kembali, sedangkan menurut istilah adalah mengembalikan perempuan kepada pernikahannya. Hukum rujuk. Yang pertama, wajib. Yang kedua, haram. Yang ketiga, makruh. Yang keempat, jaiz. Dan yang kelima, sunnah. Hukum rujuk. Syarat bagi istri. 1. Sudah dicampuri suaminya. Yang kedua, keadaan istri yang dirujuk harus disebutkan. Yang ketiga, talak 3, ia tidak dapat balik lagi. Yang keempat, terjadinya rujuk istri masih dalam iddah. Syarat bagi suami. Suami mau merujuk karena kehendak sendiri, bukan dipaksa. Talak yang tidak sah. Yang pertama, talak karena dipaksa. Dalam ketentuan syara, jika seseorang dipaksa untuk kufur dan ia benar-benar tidak bisa menghindari darinya, maka ia boleh melakukannya dan tidak berdosa. Yang kedua, talak yang diucapkan oleh orang mabuk. Imam Asy-Syaukani rahimakumullah mengatakan, orang yang mabuk dan tidak bisa menggunakan akalnya, maka talaknya tidak sah, karena tidak ada ilat yang menyebabkan sahnya talak. Yang ketiga, talak yang diucapkan oleh orang yang sedang marah. Yang keempat, talak yang diucapkan tanpa niat atau kesengajaan. Yang kelima, talak yang diucapkan oleh orang yang terkejut. Yang keenam, talak yang diucapkan oleh anak kecil. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.